Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan baik-baik saja. Baiklah, sebelum saya menyampaikan sebuah materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sunaryo, guru SMA Negeri 1 Babat. Di sini saya menyampaikan materi pelajaran bahasa Indonesia tentang teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah itu terdapat pada KD 3.3 dan 4.3. Di KD 3.3 berbunyi mengidentifikasi informasi yang mencakup orientasi rangkaian peristiwa yang saling berkaitan, komplikasi dan resolusi dalam cerita sejarah lisan maupun tulis. Sementara yang KD 4.3 berbunyi mengkonstruksi nilai-nilai dari informasi cerita sejarah dalam sebuah teks eksplanasi. Nah, diharapkan setelah pelajaran ini kalian dapat mendata informasi penting dalam teks cerita sejarah. Yang kedua, kalian dapat menentukan struktur teks cerita sejarah. Kemudian yang ketiga, kalian dapat membandingkan teks cerita sejarah dengan teks sejarah. Yang keempat, kalian mampu menuliskan kembali nilai-nilai yang terkandung dalam teks cerita sejarah. Dan yang kelima, kalian mampu menyajikan nilai-nilai yang terkandung dalam teks cerita sejarah ke dalam sebuah teks eksplanasi. Nah, itu tujuan pembelajaran kita kali ini. Setelah pelajaran ini, kalian harus mampu melakukan 5 hal tersebut. Nah, berbicara tentang teks cerita sejarah, tentu banyak sekali hal-hal yang ada di daerah Lamongan ini yang bisa kita jadikan sebagai contoh. Misalnya, mengapa orang Lamongan tidak boleh makan ikan lele? Mengapa orang Lamongan tidak boleh menikah dengan orang Kediri, terutama bagi yang laki-laki? Dan mengapa orang Lamongan masih memegang sebuah tradisi bahwa seorang perempuan harus melamar laki-laki sebelum pernikahan? Nah, itu semua adalah cerita sejarah. Dan semua ada ceritanya, ada latar belakangnya. Salah satu yang paling terkenal di Lamongan adalah cerita tentang Laras Liris, Panji Laras dan Panji Liris. Mau dengar ceritanya? Saya akan menceritakan satu cerita itu. Dari cerita itu nanti kalian akan mampu mengetahui bagaimana teks cerita sejarah tersebut. Jadi gini ceritanya. Bahwa pada zaman dahulu di Jawa Timur sekitar tahun 1640 Masehi terdapat seorang adipati yang sangat berwibawa dan tangguh yang bernama Raden Panji Puspakusuma. Nah, Raden Panji Puspakusuma ini memimpin kadipaten di Lamongan. Daerah yang dipimpinnya sangat subur dan makmur. Padi-padi di sawah menguning dan panen melimpah setiap tahunnya, tak terkecuali dalam hal perdagangan. Rakyat pun sangat mencintainya dan memberi gelar Kanjeng Gusti Adipati. Selain itu, Raden Panji Puspakusuma juga terkenal mempunyai 2 orang putra kembar yang sangat rupawan dan dari perkawinannya dengan putri Sunan Pakubuwono XI, Raja Surakarta Adiningrat. Kedua putranya itu diberi nama Panji Laras dan Panji Liris, yang artinya seorang putra bangsawan yang mempesona. Tidak heran kalau banyak putra-putri dari daerah lain ingin dipersunting 2 pangeran yang rupawan itu. Di dalam kadipaten, Panji Laras dan Panji Liris dididik dengan penuh disiplin.
Mereka menjadi pemuda yang sangat kuat, cerdas, dan tampan. Mereka berdua juga telah memperoleh pendidikan agama Islam dengan sangat baik. Hingga pada suatu hari ada keinginan dari Panji Laras dan Panji Liris untuk memperdalam ilmunya di luar kadipaten. Mereka ingin berjalan-jalan keluar kadipaten dan salah satunya adalah daerah Kediri. Ayahnya pun tidak keberatan kalau kedua pangeran itu berjalan-jalan. Akhirnya mereka berjalan-jalan ke daerah selatan Lamongan. Raden Panji Laras dan Panji Liris melakukan kunjungannya di setiap daerah yang mereka singgahi. Hingga mereka tiba di suatu daerah yang dipimpin oleh Ki Ageng Wirosobo, yaitu Kadipaten Kediri. Mereka pun disambut dengan sangat baik oleh Ki Ageng Wirosobo. Tidak ketinggalan juga kedua putri kembar Ki Ageng Wirosobo, yaitu Dewi Andanwangi dan Dewi Andansari pun ikut menyambut kedatangan Panji Laras dan Panji Liris. Cukup lama sih Panji Laras dan Panji Liris singgah di Kadipaten Kediri. Sampai akhirnya mereka berdua pun berpamitan untuk kembali ke Kadipaten Lamongan. Dan tidak disangka, ternyata kepulangan Panji Laras dan Panji Liris ke Kadipaten Lamongan meninggalkan benih-benih cinta di hati Dewi Andanwangi dan Dewi Andansari. Hingga kedua putri kembar tersebut memaksa ayahnya Ki Ageng Wonosobo mengirim utusan ke Lamongan untuk meminta Panji Laras dan Panji Liris menjadi suaminya. Dengan berat hati Ki Ageng Wirosobo harus melamar putra Adipati Lamongan karena ia tahu seharusnya putrinya lah yang pantas untuk dilamar. Akhirnya Ki Ageng Wirosobo mengirim utusan ke Kadipaten Lamongan, dan utusan itu langsung diterima sendiri oleh Adipati Panji Puspakusuma. Karena tidak bisa langsung memutuskan, maka Adipati Lamongan tersebut memanggil kedua putranya untuk diajak berunding. Awalnya Panji Laras dan Panji Liris menolak dengan alasan kedua putri tersebut belum masuk Islam. Namun karena alasan politik, yaitu kedekatan Kadipaten Kediri dengan Kerajaan Majapahit, akhirnya kedua pangeran Lamongan itu pun menerimanya, tapi dengan syarat, yaitu bahwa pihak Dewi Andanwangi dan Dewi Andansari lah yang harus melamar. Dan pada saat acara lamaran nanti, Dewi Andansari dan Dewi Andanwangi harus membawa 2 genuk yang terbuat dari selo cendani. Nah, kalian tahu apa itu selo cendani? Selo artinya batu, cendani artinya mengkilat. Jadi selo cendani adalah batu yang mengkilat atau semacam marmer. Selain membawa 2 genuk tersebut, Dewi Andanwangi dan Dewi Andansari juga harus membawa 2 tikar yang terbuat dari selo cendani juga. Dan mereka harus membawanya sendiri. Syarat-syarat tersebut adalah simbol agar mereka mau masuk Islam. Genuk yang berarti padasan dan tikar yang berarti sajadah. Dan syarat-syarat itu pun disampaikan kepada Ki Ageng Wirosobo. Awalnya Adipati tersebut tidak setuju dengan syarat yang diajukan Panji Laras dan Panji Liris, karena syarat itu tak masuk akal. Tapi ternyata kedua putrinya sanggup memenuhi syarat-syarat yang diajukan. Dan berita bahagia itu pun disampaikan kepada Adipati Lamongan bahwa iring-iringan dari Kadipaten Kediri akan datang ke Lamongan untuk meminang putra Adipati Lamongan, yaitu Panji Laras dan Panji Liris. Karena saat itu musim rendang, yaitu musim penghujan, dan sungai di Lamongan sering banjir, maka Adipati Panji Puspakusuma menyuruh iring-iringan dari Kediri itu lewat sungai Lamong yang airnya dangkal, yaitu perbatasan Lamongan bagian selatan. Setelah semua syarat disepakati dan hari lamaran sudah ditentukan, Dewi Andansari dan Andanwangi beserta iring-iringan para pengawal berangkat ke Kadipaten Lamongan dengan membawa genuk dan tikar dari batu seperti apa yang disyaratkan oleh Panji Laras dan Panji Liris.
Dengan dibekali ilmu oleh ayahnya, Dewi Andansari dan Dewi Andanwangi tidak merasa kesulitan dalam membawa genuk yang berisi air penuh tersebut. Setelah menempuh perjalanan jauh dari Kediri ke Lamongan, akhirnya mereka tiba di sebelah selatan Sungai Lamong. Mereka berhenti sejenak karena sungai tersebut sangat lebar dan tidak ada jembatan untuk digunakan menyeberang. Tapi setelah lama menunggu, tidak ada utusan dari Lamongan yang datang menjemput. Tak lama kemudian, jauh di seberang utara Sungai Lamong, tampak kedua jejaka yang sedang menunggang kuda berjalan ke arah sungai. Mereka yakin kedua pemuda itu adalah Panji Laras dan Panji Liris yang ditugaskan menjemput calon istrinya, yaitu Dewi Andanwangi dan Dewi Andansari. Setelah ditunggu-tunggu, ternyata Raden Panji Laras dan Panji Liris tidak juga menyeberang untuk menjemput mereka. Kedua jejaka itu masih tetap berada di atas kuda tunggangannya. Karena tidak sabar untuk bertemu dengan calon suaminya, Dewi Andansari dan Dewi Andanwangi pun nekat untuk menyeberang sungai tersebut. Namun semakin ke tengah ternyata sungai semakin dalam. Karena tidak mau berpakaian basah saat bertemu calon suaminya, mereka pun cari akal. Dan pada saat melihat para pengawalnya menyingkap kainnya ke atas, maka Dewi Andansari dan Dewi Andanwangi pun terpaksa ikut menyingkap kainnya. Karena dengan cara itulah pakaian mereka tidak basah dan tanpa sengaja kedua betis putri Kediri pun kelihatan. Di tepi utara Sungai Lamong, Panji Laras dan Panji Liris beserta Ki Sabilan menyambut iring-iringan itu dengan rasa senang. Tapi tiba-tiba paras mereka berubah ketika melihat kedua betis putri Kediri itu. Mereka terperanjat karena kedua betis putri Kediri itu penuh dengan bulu seperti bulu kuda. Dan semua prajurit dari Lamongan lari sambil teriak-teriak karena sangat terkejut dengan kejadian yang mereka lihat. Mereka lari pulang ke istana Lamongan sambil membatalkan rencana lamaran itu. Awalnya iring-iringan dari Kediri tidak menyadari bahwa Panji Laras dan Panji Liris beserta prajuritnya lari setelah melihat kedua betis putri mereka. Mereka mengira Panji Laras dan Panji Liris masih malu untuk menemui calon istrinya. Tapi saat Andansari dan Dewi Andanwangi mendengar teriakan bahwa lamaran dibatalkan, panas hati mereka. Mereka merasa dilecehkan. Akhirnya prajurit Kediri tersebut mengejar Panji Laras dan Panji Liris beserta pengawalnya. Setelah berkejar-kejaran, prajurit Kediri pun berhadapan dengan prajurit Lamongan. Ki Sabilan yang diutus Adipati Panji Puspakusuma untuk mendampingi Panji Laras dan Panji Liris ikut maju untuk melindungi kedua pangerannya. Tapi hal yang tidak disangka terjadi. Ki Sabilan jatuh tersungkur setelah sebilah pedang milik prajurit Kadipaten Kediri menancap di tubuhnya. Panji Laras dan Panji Liris berjuang untuk mengalahkan mereka. Dengan gesit mereka meloncat ke sana kemari agar terhindar dari serangan pedang. Dan tak lama pasukan Kediri pun dapat terpukul mundur. Dan melihat kejadian itu, Dewi Andansari dan Dewi Andanwangi bunuh diri. Tapi ternyata Ki Ageng Wirosobo mengerahkan kembali pasukannya setelah mengetahui penghinaan yang menimpa kedua putrinya. Pasukan Kediri menggempur Kadipaten Lamongan saat itu juga. Panji Laras dan Panji Liris pun gugur di medan peperangan. Pertempuran antara pasukan Lamongan dan Kediri sungguh menoreh luka di hati Adipati Panji Puspakusuma. Kedua putra kebanggaannya gugur dengan cara yang mengenaskan. Tali persaudaraan antara Lamongan dan Kediri pun terputus dan secara tiba-tiba Adipati Panji Puspakusuma meneriakkan sebuah kalimat seperti sebuah kutukan. Putra-putraku Lamongan, jangan ada yang menikah dengan putri Kediri jika tidak ingin celaka. Dan saat ini kedua genuk dan kipas yang dibawa oleh Dewi Andansari dan Dewi Andanwangi masih berada di halaman Masjid Agung Lamongan, sebelah barat alun-alun. Sebuah keyakinan kalau putra Lamongan tidak boleh menikah dengan putri Kediri saat ini masih dipercaya, bahkan sebuah tradisi
pihak perempuan lebih dulu melamar pihak laki-laki pun banyak terjadi di Lamongan. Nama Dewi Andansari dan Dewi Andanwangi serta nama Panji Laras dan Panji Liris pun menjadi nama sebuah jalan di Lamongan. Sedangkan makam Kisabilan, pejuang yang membela Panji Laras dan Panji Liris, masih sering diziarahi saat hari jadi kota Lamongan. Demikianlah cerita tentang Panji Laras dan Panji Liris yang kemudian menorehkan sebuah sejarah, sebuah keyakinan bahwa orang Lamongan, terutama yang laki-laki, tidak boleh menikah dengan orang Kediri, serta sebuah tradisi di daerah Lamongan bahwa pihak perempuan yang melamar pihak laki-laki sebelum adanya pernikahan sampai sekarang masih diyakini. Nah, dari cerita tersebut kalian pasti bisa menyimpulkan apa sih yang dikatakan sebagai cerita sejarah tersebut. Teks cerita sejarah adalah teks yang menjelaskan dan menceritakan tentang fakta dan kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang terjadinya sesuatu yang mempunyai nilai sejarah. Nah, dari pengertian ini ada 3 hal penting yang menjadi kunci dari teks cerita sejarah. Apa saja itu? Yang pertama adalah teks cerita sejarah berupa fakta. Berangkat dari sebuah fakta yang kemudian diceritakan dan dibumbu-bumbui dengan imajinasi pengarang. Kemudian teks cerita sejarah berupa kejadian masa lalu, kejadian yang telah lampau, yang kemudian diceritakan kembali. Dan yang ketiga, teks cerita sejarah harus berisi suatu peristiwa yang mempunyai nilai sejarah. Nah, itu 3 hal penting yang menjadi kunci dari teks cerita sejarah. Selanjutnya, ciri-ciri dari teks sejarah adalah ada 5 ciri dari teks cerita sejarah itu. Di antaranya adalah teks cerita sejarah disajikan secara kronologis atau berdasarkan urutan peristiwa atau urutan kejadian. Jadi teks cerita sejarah harus tersusun secara kronologis. Peristiwanya berurutan, rangkaian suatu kejadian. Kemudian ciri yang kedua adalah bentuk teks cerita sejarah berupa cerita ulang atau rekon. Mengulang cerita-cerita yang telah lalu, mengulang peristiwa yang telah lalu, menceritakan kembali. Dan yang ketiga, teks cerita sejarah memiliki struktur yang terdiri atas orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Untuk penjelasannya antara orientasi, urutan peristiwa, reorientasi akan saya jelaskan pada poin teks cerita sejarah, struktur teks cerita sejarah nanti. Kemudian yang keempat, sering menggunakan konjungsi temporal. Di sini ada kata konjungsi temporal. Apa itu? Yaitu konjungsi. Konjungsi itu adalah kata sambung. Temporal, waktu. Jadi konjungsi temporal itu adalah kata sambung yang menyatakan urutan waktu. Yang kelima, teks cerita sejarah memiliki ciri berisi fakta atau isinya berupa fakta. Jadi seperti yang saya katakan tadi, bahwa teks cerita sejarah berangkat dari sebuah fakta yang dibumbu-bumbui dengan imajinasi. Yang selanjutnya yaitu struktur teks cerita sejarah. Struktur teks cerita sejarah terdiri atas 3 hal. Yang pertama orientasi, yaitu bagian pengenalan atau pembukaan dari teks cerita sejarah. Yang kedua,
urutan peristiwa, yaitu merupakan rekaman peristiwa sejarah yang terjadi, umumnya disampaikan dalam urutan kronologis. Yang ketiga, reorientasi, yaitu berisi komentar pribadi penulis tentang peristiwa atau kejadian sejarah yang diceritakan. Reorientasi boleh ada, boleh tidak, terserah kehendak penulis teks cerita sejarah. Coba kita lihat yang orientasi, yaitu merupakan bagian pengenalan atau pembuka dari teks cerita sejarah. Apa sih yang dikenalkan? Banyak hal yang perlu dikenalkan di sini, mulai memperkenalkan tokohnya, kemudian karakternya, kemudian memperkenalkan setting kejadiannya atau latar kejadiannya, dan sebagainya. Salah satu contoh kita ambil dari cerita yang telah kalian dengar tadi. Misalnya, orientasi. Yang mana yang dikatakan sebagai orientasi? Nah, di awal-awal cerita tadi, saya menyebutkan ada pada zaman dahulu di Jawa Timur, sekitar tahun 1640 Masehi, ada seorang adipati yang sangat berwibawa dan tangguh, bernama Raden Panji Puspakusuma, dan seterusnya. Nah, ini adalah bagian reorientasi. Dari sini kita bisa melihat perkenalan, apa saja yang diperkenalkan kita lihat. Waktu, sekitar tahun 1640 Masehi. Nah, di sini memperkenalkan waktu terjadinya peristiwa tersebut. Yang kedua yang diperkenalkan adalah karakter dari Raden Panji Kusuma, yaitu perkenalan tokoh dan karakternya. Raden Panji Puspakusuma memiliki karakter yang berwibawa dan tangguh. Nah, ini juga perkenalan. Maksud saya orientasi. Memperkenalkan Raden Panji Puspakusuma yang memiliki karakter berwibawa dan tangguh. Kemudian memperkenalkan tempatnya, tempat terjadinya di mana peristiwa tersebut. Nah, di sini dijelaskan di Lamongan. Selanjutnya, nah, ini juga karakter dari Raden Panji Kusuma, rakyat pun sangat mencintainya karena memiliki karakter yang berwibawa dan tangguh tadi. Dan selanjutnya memperkenalkan tokoh Panji Laras dan Panji Liris. Nah, di sini karakter Panji Laras dan Panji Liris menjadi pemuda yang kuat, cerdas, dan tampan, serta memeluk atau menganut agama Islam. Nah, ini karakter. Dan semua ini masuk ke dalam orientasi, memperkenalkan tokohnya, karakternya, latar waktu, dan latar tempat. Itulah yang dikatakan sebagai orientasi, perkenalan. Kita kembali untuk urutan peristiwa. Merupakan rekaman peristiwa sejarah yang terjadi, umumnya disampaikan dalam urutan kronologis. Ingat, urutan kronologis. Berdasarkan urutan waktu, urutan peristiwa. Artinya apa? Artinya setiap peristiwa yang terjadi disusun secara urut. Dari cerita tadi, cerita yang kalian dengar tadi, kita bisa melihat urutan-urutan peristiwanya, urutan-urutan kejadiannya. Seperti terlihat di sini. Yang pertama, urutan kejadiannya tempatnya di Kadipaten Lamongan. Apa yang terjadi? Pangeran Laras dan Pangeran Liris meminta izin untuk berjalan-jalan dengan tujuan ingin menimba ilmu. Setelah itu, peristiwa yang terjadi adalah pada saat di perjalanan, Pangeran Laras dan Pangeran Liris bersinggah di beberapa daerah yang dilalui sampai akhirnya tiba di Kadipaten Kediri. Jadi ada tempat peristiwanya dan ada peristiwanya. Kemudian yang ketiga, tempat peristiwanya di Kadipaten Kediri. Tempat kejadiannya di Kadipaten Kediri. Apa yang terjadi? Pangeran Laras dan Pangeran Liris disambut langsung oleh Adipati Kediri, Ki Ageng Wonosobo, dan kedua putri kembarnya, Dewi Andansari dan Dewi Andalwangi. Nah, itu kejadian yang terjadi. Kemudian urutan peristiwa yang selanjutnya apa? Perjalanan pulang ke Lamongan.
Kejadiannya apa? Setelah ditinggal Panji Laras dan Panji Liris, ternyata Dewi Andansari dan Andanwangi mulai sadar kalau mereka berdua telah jatuh cinta. Nah, ini urutan peristiwa yang keempat, atau urutan kejadian yang keempat. Yang kelima, urutan kejadiannya apa? Kejadiannya ada di Kadipaten Kediri. Dewi Andansari dan Dewi Andanwangi meminta ayahnya untuk mengirim utusan ke Kadipaten Lamongan untuk menyampaikan maksud perjodohan putra-putrinya. Nah, ini urutan peristiwa yang kelima, yang kemudian disusul dengan urutan peristiwa yang keenam, yaitu yang terjadi di Kadipaten Lamongan. Utusan dari Kediri disambut langsung oleh Adipati Lamongan, Raden Panji Puspa Kusuma, yang kemudian menanyakan langsung ke putra-putrinya. Nah, ini urutan peristiwa yang keenam. Terus dilanjutkan dengan urutan peristiwa yang ketujuh di Kadipaten Lamongan. Pangeran Laras dan Pangeran Liris menerima dengan 3 syarat yang tadi ada di cerita itu tadi. Dan kejadian yang ke-8 di Kadipaten Kediri, Dewi Andansari dan Dewi Andanwangi bersedia menerima syarat yang diajukan. Kejadian yang ke-9 di tepi Kali Lamong, rombongan pelamar termasuk Dewi Andansari dan Dewi Andanwangi berhenti di selatan sungai, menunggu jemputan dari Lamongan. Nah, ini urutan yang ke-9. Yang ke-10 masih di tepi Kali Lamong tempatnya. Panji Laras dan Panji Liris datang menjemput, dan pada saat menyeberang sungai, pakaian Dewi Andansari dan Andanwangi tersingkap dan terlihat betisnya yang berbulu. Melihat itu, Panji Laras dan Panji Liris menolak lamaran. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi pada urutan yang ke-9 di tepi Kali Lamong, Dewi Andansari dan Andanwangi bunuh diri, dan kemudian terjadi pertempuran hebat antara prajurit Lamongan dan Kediri. Semua prajurit baik Lamongan dan Kediri terbunuh, termasuk Panji Laras dan Panji Liris. Lalu urutan yang ke-12 di tepi Kali Lamong, Adipati Lamongan Raden Panji Puspa Kusuma datang. Dan setelah melihat kedua putranya gugur, beliau kemudian mengucap kalimat kutukan. Kalimatnya adalah, putra-putraku Lamongan, jangan ada yang menikah dengan putri Kediri jika tidak ingin celaka. Nah, ini semua adalah urutan kejadian, atau dikatakan sebagai peristiwa atau orientasi. Peristiwa atau kronologis. Jadi kalau misalnya ini juga bisa dipakai untuk membuat sebuah cerita. Jadi sebelum membuat cerita, kita punya atau mempunyai atau membuat ini dulu, urutan-urutan kejadian ini, yang dikatakan sebagai urutan alur. Nah, dari urutan-urutan kejadian atau alur seperti ini, kemudian setiap bagian ini bisa diperluas, bisa diceritakan lebih luas lagi, sehingga menghasilkan sebuah cerita yang runtut dan bisa berkembang. Misalnya di Kadipaten Lamongan, Pangeran Laras dan Pangeran Liris meminta izin untuk berjalan-jalan dengan tujuan ingin menimba ilmu. Nah, ini pengarang bisa berimajinasi apa saja yang terjadi pada kejadian ini, sehingga pengarang bisa mengembangkan ceritanya berdasarkan satu bagian ini. Kemudian bagian kedua, di perjalanan Pangeran Laras dan Pangeran Liris bersinggah di beberapa daerah yang dilalui sampai akhirnya tiba di Kadipaten Kediri. Nah, ini bisa berimajinasi bagaimana kejadian pada saat perjalanan itu. Kemudian yang ketiga, di Kadipaten Kediri disambut langsung oleh Adipati Kediri, Ki Ageng Wonosobo dan kedua putri kembarnya, Dewi Andansari dan Dewi Andanwangi. Dari bagian ini pun bisa dikembangkan menjadi cukup banyak, cukup luas, sehingga ceritanya bisa berkembang. Pengembangannya itu juga didasarkan pada imajinasi si pengarang, sehingga pengarang lebih mudah untuk bercerita sesuai dengan alur kejadian. Jadi makanya untuk pencerita pemula disarankan untuk membuat bagian-bagian seperti ini, sehingga tidak bingung nanti ketika mengembangkan cerita.
Misalnya yang urutan ke-8 di Kadipaten Kediri, Dewi Iransari dan Andanwangi bersedia menerima syarat yang diajukan. Mungkin bisa diisi dengan dialog antara Dewi Iransari dan Andanwangi dengan orang tuanya atau ayahnya dan seterusnya. Jadi ini sangat membantu untuk pengarang, terutama pengarang yang masih pemula, yang belum taraf mahir, bisa menggunakan bagian-bagian alur yang seperti ini, sehingga ceritanya bisa runtut dan bisa berkembang menjadi cerita yang lebih panjang lagi. Itu bagian peristiwa atau urutan peristiwa. Kemudian reorientasi berisi komentar pribadi penulis tentang peristiwa atau kejadian sejarah yang diceritakan. Reorientasi boleh ada, boleh tidak, terserah kehendak penulis teks cerita sejarah. Nah, dari cerita yang telah kalian dengar tadi, ada bagian reorientasi mana? Yaitu kedua genuk dan kipas yang dibawa oleh Dewi Iransari dan Dewi Andanwangi sampai sekarang berada di halaman Masjid Agung Lamongan, sebelah barat alun-alun. Sebuah keyakinan kalau putra Lamongan tidak boleh menikah dengan putri Kediri pun saat ini masih dipercaya. Bahkan sebuah tradisi pihak perempuan lebih dulu melamar pihak laki-laki pun banyak terjadi di Lamongan. Nama Dewi Iransari, Andanwangi, dan nama Panji Laras dan Panji Liris pun menjadi nama sebuah jalan di Lamongan. Sedangkan makam Kisah dan pejuang yang membela Panji Laras Liris masih sering diziarahi saat hari jadi kota Lamongan. Nah, ini adalah reorientasi. Ini komentar dari si pengarang, si pencerita. Inilah yang dikatakan sebagai bagian reorientasi. Nah, saya kira untuk penjelasan teks cerita sejarah untuk video kali ini cukup 3 hal ini. Untuk kaidah kebahasan teks cerita sejarah dan jenis-jenis teks cerita sejarah, silakan ditunggu pada video berikutnya. Dan bila kalian ingin melihat video pembahasan soal-soal UTBK atau soal-soal SIMAK UI, saya sarankan untuk mengunjungi channel Sunarios Maba 75. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.